Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan wa adin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli damirin min kulli fajjin 'amin. Al-ayat sadaqallahu hadim. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada siang hari ini kita bersama-sama telah menunaikan satu kewajiban, menjalankan ibadah salat duhur, dan alhamdulillah kita laksanakan bersama-sama dengan secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, pada kajian siang hari ini saya akan menyampaikan tentang panggilan haji. Alhamdulillah kita sudah melewati 1 bulan Ramadan penuh, dan mudah-mudahan kita pada Ramadan kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Selanjutnya, setelah selesai melaksanakan satu ibadah di bulan Ramadan, kita akan mengarungi kehidupan selama 11 bulan. Goal dari la'allakum tattaqun terwujud, teraplikasi, terlihat pada Ramadan, yakni 11 bulan yang akan kita jalani. Dan memasuki tahap berikutnya ini, sebelum kita melalui bulan-bulan berikutnya, kita akan berhadapan dengan Idul Adha atau Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban. Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban identik dengan pelaksanaan ibadah haji, sehingga kita fokus kepada penglihatan kita, hati kita, pikiran kita, atau mungkin saudara kita yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji, bersyukur berarti telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang panggilan haji. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada satu hari dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa atim fin nas bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amin. Serulah kalian, saudara-saudara kalian, untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika diperintah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Allah, bagaimana saya bisa memanggilnya sedang kami tidak mampu, tidak berdaya dengan suara yang dengan kemauan yang ada. Allah atas perintah Allah tersebut, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintahnya, menyeru watim bin nas, berdiri di Jabal Qubis. Kalau Jabal Qubis sekarang itu ada di pojok antara center dari Hajar Aswad, yang jadi pintu masuk untuk tawaf di Istana Haji, di samping Bukit Sofak. Itu Jabal Qubis. Dulu Jabal artinya gunung, bukit. Disitulah Nabiullah Ibrahim memanggil untuk umat manusia melaksanakan ibadah haji. Dan pada saat itu sempat mengeluh, sempat mengatakan tidak berdaya, akan tapi diperintahkan oleh Allah, dan ternyata apa yang terjadi? Wa antifin nas bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amin. Ketika diseru panggilan haji, berarti kita sudah dipanggil semua. Dan ternyata panggilan itu ditanggapi oleh hamba-hamba Allah, makhluk Allah bernama manusia, itu ada 3 golongan.
3 kelompok menanggapi panggilan haji itu. Ya. Kelompok yang pertama yang langsung menyambut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku beriman ya Allah. Aku melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tanpa berpikir ragu dan sebagainya, memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, karena melaksanakan ibadah haji wajibnya hanya sekali. Alhamdulillah. Bagi yang belum, mari kita ikuti panggilan Allah. Beribu jalan menuju Roma, menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu karena beriman. Bisa datang orang yang berangkat haji karena memiliki harta, atau secara langsung tidak memiliki harta, tapi karena Allah memanggilnya dengan jalan berbagai cara bisa melaksanakan. Lalu kelompok yang kedua adalah orang yang mendengar tapi ragu dengan panggilan haji itu. Nabi SAW mengingatkan kepada orang yang mendengar tapi ragu. Punya harta, punya waktu, punya kesempatan, sehat jasmani dan rohani, sehat. Tapi dia ragu. Ya, saya mau laksanakan ibadah haji tapi saya perlu ganti mobil dulu. Saya perlu berangkat haji tapi rumah saya mau saya ganti. Dan lain sebagainya, alasan-alasan yang menyebabkan keraguan. Lebih baik kita jalan-jalan terlebih dahulu, toh masih muda ini. Nabi mengingatkan pada orang yang ragu dengan kriteria yang ragu ini. Man aradal hajja falyu'ajjil. Barang siapa yang hendak melaksanakan ibadah haji, maka laksanakanlah. Jangan ragu. Fa innahu yamrudul marid, sebab ia mungkin akan jatuh sakit, wa tasilu rahilah, dan kendaraannya hilang, wa takunul hajjah, atau keperluan lain. Ragu, padahal ada harta, padahal ada dana, tapi karena merasa ini lebih penting yang lain dulu duniawi. Dengan ragu, ingat, diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai ragu, barangkali di next time, tahun yang akan datang, uangnya kepakai atau sakit dan sebagainya, ternyata belum rasa rukun Islam yang kelima, padahal sudah memenuhi syarat. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, kelompok yang ketiga adalah justru tidak mau mendengar, tidak percaya. Kendaraan ada, kesempatan ada, harta ada, sehat jasmani dan rohani. Ada kelompok yang ketiga sama sekali tidak percaya dengan adanya perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang semacam ini diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan kalimat man malaka zatan wa rahilatan tubadihu ila baitillah. Barang siapa yang sudah mampu dan ada kendaraan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, walam yahuj, ya, dan tidak mau untuk menunaikan ibadah haji, fala alaihi, maka tinggal pilih. Fala alaihi, maka tinggal pilih. Ayyamatu Yahudian atau Nasranian. Dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Subhanallah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT. Panggilan haji kita mengukur, melihat kondisi. Dengan indeks kalau sekarang kurang lebih 50, kemarin penurunan sekitar 55 juta. Panggil haji memang 1000 jalan. Ada istilah haji tomat, ada haji abidin, ada haji macam-macam. Terlepas dari haji yang semacam itu dengan istilah-istilah yang lain, bahwa mari kita
dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa haji adalah wajib bagi kita, bagi yang mampu. Kemampuan itu mengukur diri kita. Saya pernah menjadi kabintal di Cijantung di Kopassus. Ada seorang marbot dan dia penghasilannya kecil sekali. Dan di siang hari dia keliling untuk ngesol sepatu. Masya Allah, di luar dugaan. Setiap habis dari ngesol sepatu ternyata setiap hari itu nabung. Dan alhamdulillah dia berhasil melaksanakan ibadah haji dengan uang sendiri. Seorang marbot, tidak dibantu oleh siapapun, dan berhasil. Ini sudah berangkat 5 tahun yang lalu, sekarang masih ada. Banyak cerita, banyak kisah orang yang melaksanakan ibadah haji dengan berbagai cara. Tidak punya uang bisa berangkat. Ada orang yang punya uang tidak mau berangkat. Tapi ada orang juga yang berlimpah harta, tapi nggak mau haji. Berarti belum panggilan. Ada seorang saudara sekarang sudah almarhum, setiap tahun memberangkatkan haji, bahkan sampai 10-20. Tapi dia sendiri sampai wafat tidak melaksanakan ibadah haji. Tadi tanya, kenapa engkau belum melaksanakan haji? Katanya belum panggil. Loh, subhanallah. Apakah kalau dia sudah memberangkat haji sedang dia tidak melaksanakan haji, sudah gugurnya rukun Islam? Allah yang Maha tahu. Akan tapi ketika kita berada dalam posisi saat ini, kita memiliki harta, mari kita niati. Jangan berpikir saya belum dipanggil. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi gambar fa'adzin finnas bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amin. Sudah dipanggil. Hanya niat kita. Kalau kita punya niat kuat, tekad yang kuat, ada jalan menuju Roma. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun ini insya Allah Indonesia akan memberangkatkan 221.000 jamaah haji, termasuk paling banyak di seluruh dunia. Jadi 221.000 jamaah haji reguler sebanyak 203.320, selebihnya HO16. Bahkan ada haji, istilah haji adhan, haji atas pertahanan yang diberikan kepada TNI. Berbagai macam, silakan cara bermacam-macam. Karena memiliki harta, dia tidak mampu antri, dan memiliki harta bisa membayar untuk berangkat menuju ibadah haji. Alhamdulillah. Ya tidak, mari kita mulai niat. Mulai niat nabung. Akan tapi persoalan selalu ada. Kalau kita daftar tahun ini, barangkali mungkin 30-40 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Tapi itu sudah niat, sudah ada itikat, ada niat. Walau tidak bisa berangkat, mungkin nanti akan diganti oleh anak cucu dan sebagainya. Yang penting kita sudah niat. Tapi ketika kita memiliki harta, punya penghasilan tetap, ternyata tidak ada niat dan ragu-ragu, disindir oleh baginda Rasulullah SAW itu. Hartanya hilang dan sebagainya. Bagaimana kalau tidak memelaksanakan, ternyata sudah almarhum, akan digantikan oleh mahrumnya atau keturunannya, selanjutnya. Karena haji adalah panggilan dan ini adalah rukun Islam. Tiket holder. Al-haji Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah, dan al-haji mabrurun laisa lahul jazaa'ul jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah. Menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita sudah memiliki harta, mari kita berniat untuk kita bersama haji. Semoga kita termasuk orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, dipanggil untuk melaksanakan haji dan diberikan rezeki, diberikan kesempatan, diberikan waktu hingga kita mampu melaksanakan terlepas nektar. Dan haji yang paling bagus, paling utama memang di usia-usia yang masih muda. Karena haji adalah 80%, hampir 60-70 dan 80% adalah ibadah fisik. Yakni mulai wukuf di padang Arafah, lontar jumroh dan sebagainya. Saat ini jamaah haji sudah mulai
siap-siap yang terpanggil di tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji bersyukur. Mungkin di antara kita ada kanan kiri kita saudara kita, atau kita bersyukur yang saat ini dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji atau saudara kita yang belum. Mari kita selalu berdoa, berniat, dan ingin untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW. Semoga kita terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu, dan selanjutnya mungkin dalam pertemuan yang akan datang mungkin bagaimana mencapai meraih haji yang mabrur atau mempertahankan kemakburan dengan haji. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.